Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia dengan NPM A1B020-100 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Agama Islam. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Jawaban dari saya adalah, dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Allah, Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah, nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, Dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Adapun perbandingan konsep ketuhanan agama Islam dan agama lainnya, di sini saya akan mengambil 5 contoh. Yang pertama, konsep ketuhanan antara agama Islam dan agama Hindu. Islam mengimani hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak memanifestasikan atau mewujudkan zat Allah. Sedangkan Hindu yang menganut filsafat fantaisme mempercayai segala sesuatu sebagai Tuhan. Umat Hindu mewujudkan atau manifestasikan Tuhan dengan banyak bentuk dewa-dewi, batara atau batari. Yang kedua, konsep ketuhanan antara agama Islam dan agama Arab pra-Islam. Tuhan dalam Islam tidak memiliki teman dan sekutu maupun pertalian antara Tuhan dengan jin. Arab pagan pra-Islam bermula dengan adanya berhala yang dibawa ke tanah Arab oleh Amir bin Luhai. Mereka lalu mencampur adukan monoteisme yang dibawa Ibrahim dan paganisme. Mereka percaya takdir yang kabur, kuat, dan tidak dapat ditawar-tawar melebihi apa yang manusia tidak dapat kendalikan. Paham ini diganti dengan gagasan Islam Tuhan yang maha pemurah namun maha kuasa. Yang ketiga, konsep ketuhanan antara agama Islam dan agama Kristen. Islam meyakini konsep ketuhanan monoteisme atau satu Tuhan. Sedangkan Kristen meyakini Trinitas atau Allah adalah 3 pribadi, yaitu Tuhan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dalam konsepsi Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dan ciptaan. Kehadiran Tuhan dipercaya ada dimanapun dan tidak menjelma sebagai siapapun atau apapun. Islam dengan tegas menolak kepercayaan Kristen bahwa Tuhan itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Adapun Kristen Barat merasa Islam sebagai agama kafir selama perang salib pertama dan kedua. Muhammad dipandang sebagai syaitan atau Tuhan palsu yang disembah bersama Apollyon dan Termangan dalam Trinitas yang tidak suci. Pandangan tradisional Kristen adalah bahwa Tuhan Muhammad sama dengan Tuhannya Yesus. Yang keempat, konsep ketuhanan antara agama Islam dan agama Buddha. Tuhan dalam ajaran Islam dianggap tidak sebanding dengan apapun dan tidak dapat diasosiasikan dengan siapapun. Sepintas, Tuhan yang dimaksud adalah faham ketuhanan yang sangat abstrak. Namun, faham ketuhanan inilah yang dianggap masuk akal karena justru sebagai wujud mutlak, Tuhan mengatasi dan jauh berada di atas persepsi manusia sendiri yang serba nisbi. Sedangkan agama Buddha mengajarkan ketuhanan tanpa menyebut nama Tuhan.
Tuhan menurut mazhab Theravada tidak harus dipandang sebagai suatu pribadi yang kepadanya umat Buddha memanjatkan puja dan menggantungkan hidup mereka. Tuhan selalu diungkapkan dalam aspek-aspek nafi seperti tidak dilahirkan, tidak menderita, tidak menjelma, tidak tercipta, dan sebagainya. Triratna dalam ajaran Buddha dianggap sebagai cara untuk memusnahkan semua penyebab ketakutan dan gangguan mental lainnya. Yang terakhir atau yang kelima, konsep ketuhanan antara agama Islam dan Yahudi. Islam menetapkan konsep ketuhanan monoteisme atau satu Tuhan, sedangkan Yahudi tidak menetapkan konsep monoteisme. Menurut Francis Edwards Peter, Al-Quran menuntut Muslim untuk beriman, dan sejarawan menyetujui bahwa Muhammad dan pengikutnya menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan Yahudi. Allah Al-Quran adalah Tuhan pencipta yang sama yang mengadakan perjanjian dengan Ibrahim. Peters menyatakan bahwa Al-Quran menggambarkan Allah lebih kuat dan luas daripada Yahweh. Dan sebagai Tuhan alam semesta, tidak seperti Yahweh yang hanya lebih dekat pada orang-orang Israel. Tuhan dikatakan dalam Al-Quran mencintai yang berbuat baik, dan dua bagian dalam Al-Quran mengekspresikan sebuah kasih yang saling mengerti antara Tuhan dan manusia. Namun, Yudeo-Kristen mengajarkan cintai Tuhan dengan segenap hatimu, tidak dirumuskan dalam Islam. Tekanan ini lebih pada kebebasan kehendak Tuhan, sehingga setiap orang harus berserah diri. Yang paling utama, menyerahkan diri kepada Allah. Di agama Islam merupakan agama itu sendiri. Pertanyaan kedua, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Jawaban dari saya adalah, Al-Quran telah mengungkapkan dan menjelaskan istilah-istilah manusia, yaitu yang pertama Al-Insan dan Al-Nas. Kata Al-Insan berakar dari kata uns yang berarti jinak dan harmonis. Kata insan ini tampak sebagai lawan dari makna binatang liar. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia memiliki rasa malu jika melanggar aturan. Manusia adalah makhluk terhormat dan mulia. Kata insan disebut sebanyak 65 kali, dipakai untuk sebutan manusia tunggal atau individu, sedangkan kata al-nas disebut 240 kali untuk sebutan manusia jamak atau sosial. Pemakaian kata insan ditujukan kepada seluruh manusia secara individu, menyangkut dimensi karakter seperti menerima pelajaran dari Tuhan, amanat yang dipikul dari Tuhan, waktu yang harus digunakan supaya tidak merugi, balasan dari apa yang dikerjakannya, musuh yang nyata dengan setan, sopan santun dan etika. Yang kedua, Al-Bashar. Al-Bashar adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, makan dan minum, berjalan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Kata Bashar diulang dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dipakai untuk menyebut manusia dalam kaitannya dengan aspek-aspek jasmania. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surah Al-Hijr ayat 28. Adapun yang ketiga yaitu Bani Adam. Bani Adam artinya keturunan Adam yang menunjukkan manusia dilihat dari sudut keturunannya. Manusia keturunan dari Nabi Adam. Jika ada yang mengaku bukan keturunan dari Nabi Adam, berarti bukan manusia. Oleh karena itu, bagi umat beragama Islam tidak perlu memperdebatkan teori-teori yang mengaku ilmiah tentang asal-usul manusia berasal bukan dari Nabi Adam. Di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu yang pertama, menjadi abdi Allah. Secara sederhana, hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat.
Yang dimaksud dengan abdi adalah makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah meski terdapat resiko besar di dalam perintah Allah. Abdi juga tidak akan pernah membangkang terhadap Allah. Hal ini tercantum dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 36, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan upaya mereka menyembahku. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengolah dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, yang memungkinkan dirinya untuk mengolah dan mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Peran yang hendaknya dilakukan oleh khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah, di antaranya belajar. Belajar yang dinyatakan pada ayat pertama surat Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Selanjutnya, membudayakan ilmu. Ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu agar dapat dibudayakan, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, yang tercantum dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Selanjutnya, mengajarkan ilmu. Khalifah yang telah diajarkan ilmu Allah maka wajib untuk mengajarkannya kepada manusia lain. Yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31-39. Yang ketiga, menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya, yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir nanti. Sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya yang menjadikan manusia sebagai Nasrani atau beragama selain Islam. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Adapun kedudukan manusia dalam Islam, kedudukan manusia menurut Islam terbagi menjadi dua, yaitu sebagai Abdullah dan Khalifah. Al-Quran telah menjelaskan eksistensi manusia sebagai Abd atau hamba Allah ini dalam klausalia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kata Ab sendiri dalam Al-Quran pertama kali ditemukan dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 10. Kemudian dalam bentuk kata kerja ditemukan dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Dari dua penggunaan kata Ab tersebut, terlihat bahwa konsep yang terkandung meliputi dua aspek, yaitu subjek yang menyembah, yaitu manusia, dan objek yang disembah. Dapat diambil kesimpulan bahwa kata Ab mengandung pengertian ibadah dalam makna penyerahan diri manusia pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan salah satu kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang mengemban tugas-tugas peribadahan. Sedangkan mengenai kedudukan manusia sebagai khalifah dapat kita temukan dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 39 yang berarti, Dialah yang menjadi kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Ayat tersebut memberikan penegasan terhadap informasi yang terkandung dalam ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak terlihat oleh manusia, maka ayat ini menjelaskan Allah yang menjadi manusia sebagai khalifah fi al-ard. Pengertian khalifah jika dilihat dari akar katanya berasal dari kata khalafa yang berarti menggantikan tempat simpatik pada jurnal ilmiah seseorang sepeninggalnya. Karena itu khalif atau khalifah berarti seorang pengganti.
Dengan inilah kata khulufa dan khalaif sebagai bentuk jamak dari kata khalifah telah digunakan dalam Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Jawaban dari saya adalah yang pertama, beriman. Di dalam Al-Quran telah banyak menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman bergetar hatinya karena rasa dekat dengannya, atau karena takut siksanya, atau karena sangat bahagia. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Kemudian bergejolak hatinya untuk segera mewujudkannya dan melaksanakannya. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berfirman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan Tuhan mereka jugalah mereka berserah. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah, artinya secara lahiriah mereka bersungguh-sungguh atau berusaha keras secara batiniah, dengan banyak berdoa, memohon dengan penuh harap kepada Allah, kemudian berhasil dan tidak menyombongkan diri, dan jika gagal ia bersabar. Dan Allah berfirman, katakanlah sebenarnya tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami, melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya, yaitu kemenangan atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu bahwa Allah akan menimpakan kamu dengan azab dari sisinya, atau dengan perantaraan tangan kami. Oleh karena itu, tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama kamu. Quran Surah At-Taubah ayat 52. Yang keempat, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki. Mereka rajin dalam menunaikan sunnah serta menafkahkan sebagian rezekinya untuk kepentingan kemaslahatan umat di jalan yang diridhoi Allah. Quran Surah An-Anfal ayat 3 yang artinya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kelima, memelihara amanah dan menepati janji. Seorang mukmin tidak akan mudah berkhianat atas amanah yang telah dipikulnya, akan tetapi akan senantiasa memegang amanah dan menepati janjinya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 6 yang artinya, kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Yang keenam, berjihad di jalan Allah dan gemar menolong, bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik dengan harta benda maupun jiwa yang dimilikinya. Quran Surah An-Anfal ayat 74. Akidah Islam sebagai keyakinan akan membentuk perilaku, bahkan akan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Abu Ala Al-Maududi menyebutkan bahwa tanda-tanda orang yang beriman adalah menjauhkan dari pandangan yang sempit dan picik, lalu mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri, mempunyai sifat rendah hati, senantiasa jujur, adil, dan amanah, tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi dalam hidup, mempunyai pendirian teguh, sabar, tabah, dan optimis. Mempunyai sifat satria, semangat berani, tidak gentar menghadapi resiko, bahkan tidak takut terhadap maut. Mempunyai sifat hidup damai dan ridho. Patuh, taat, disiplin, menjalankan peraturan agama. Selanjutnya bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang secara umum dikelompokkan menjadi 5 indikator, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Indikator takwa yang pertama adalah memelihara fitrah iman. Yang kedua, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Indikator takwa yang ketiga adalah memelihara ibadah formal. Yang ketiga, menepati janji. Indikator takwa yang keempat adalah memelihara kehormatan atau kesucian diri. Yang keempat, mengeluarkan harta yang dicintai kepada kerabat karib, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang minta-minta dana, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memerdekakan hamba sahayanya.
Indikator takwa yang kedua adalah mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta. Yang kelima, sabar di saat kepayahan, kesusahan, dan pada waktu jihad. Indikator kelima adalah memiliki semangat berperjuangan. Adapun ciri-ciri orang bertakwa yang berdasarkan 5 indikator tersebut. Yang pertama, pandangannya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Pandangannya digunakan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi di dunia. Selanjutnya, kaki dan langkahnya digunakan untuk sesuatu yang baik dan bukan untuk maksiat. Lalu, tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Lalu lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata bohong dan gunjing. Lisannya fokus zikir, baca Quran, diskusi ilmu, dan hal baik lainnya. Selanjutnya tidak masuk ke dalam perutnya kecuali makanan yang halal dan baik. Dan meskipun makanan halal mereka mengonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Lalu hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Selanjutnya, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak takut kepada Allah karena untuk dia dan ingin dilihat orang lain. Demikianlah tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Semoga kita termasuk bagian dari orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Wallahu a'lam. Adapun korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Keimanan dan ketakwaan tidak dapat dipisahkan dan pada hakikatnya keduanya saling memerlukan. Artinya, keimanan diperlukan manusia agar dapat meraih ketakwaan, karena setiap perbuatan atau amalan yang baik akan diterima oleh Allah tanpa didasari oleh iman. Semua bentuk ketakwaan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan bagian dan kesempurnaan iman seseorang. Amal soleh tersebut merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang harus menerjemahkan keyakinannya menjadi konkret dan menjadi satu sikap budaya untuk mengembangkan amal soleh. Dalam Al-Quran, ada ratusan ayat yang menggandengkan antara orang yang beriman dengan orang yang beramal soleh. Iman dan amal soleh atau iman dan takwa sangat dekat. Seolah hampa dan kosong iman seseorang kalau tanpa amal soleh yang menyertainya, yang secara konkret membuktikan bahwa ada iman dalam hatinya. Iman adalah pondasi dasar seseorang hamba yang menghendaki bangunan kesempurnaan takwa dirinya. Keterkaitan antara iman dan takwa ini juga disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa. Maksud hadis ini adalah iman harus diikuti dengan melakukan amal saleh atau takwa. Iman tanpa disertai amal saleh maka imannya masih telanjang tanpa pakaian. Oleh karenanya seseorang baru dinyatakan beriman dan bertakwa apabila telah punya keyakinan yang mantap dalam hati, kemudian mengucapkan kalimat tauhid dan kemudian diikuti dengan mengamalkan semua perintah dan meninggalkan segala larangannya. Pertanyaan yang keempat, dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkannya dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS, Islamic State of Iraq, dan Syria. Bagaimanakah pandangan saudara tentang ISIS? Dan menurut saudara, bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Jawaban dari saya adalah, menurut pandangan saya tentang gerakan radikalisme ISIS adalah bahwa gerakan yang dilakukan ISIS telah menyalahi ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah. Pandangan tersebut berdasarkan gerakan yang dilakukan ISIS selama ini. Yang diantaranya adalah pemahaman tentang jihad yang salah, doktrin mati syahid yang dibelokkan, pengkafiran atau takfir terhadap orang di luar kelompoknya, praktek pemaksaan masuk Islam, praktek pembunuhan keji dan biadab, perekrutan tentara anak-anak, perbudakan dan pemerkosaan, dan perusakan situs-situs bersejarah. ISIS merupakan gerakan yang sangat tidak memiliki rasa manusiawi, karena ISIS menggunakan pendekatan pemaksaan, kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, penghancuran terhadap tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam, serta ingin meruntuhkan negara yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam melawan penjajahan. Saya sangat menolak dan tidak setuju dengan gerakan radikalisme ISIS, karena apa yang dilakukan oleh ISIS tidak bisa dibenarkan jika dilihat dari sudut ajaran agama Islam, tuntunan Rasulullah, dan telah melawan negara yang sah. Keberadaan Islam dan umat Islam seharusnya menjadi rahmat tidak hanya bagi manusia saja, tapi bagi semesta alam, serta mengedepankan sikap dan perilaku yang berakhlakul karimah, sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah.
Sebagaimana semestinya Islam dikembangkan? Menurut saya, semestinya Islam dikembangkan dengan cara yang benar, manusiawi, dan tanpa kekerasan. Karena dengan cara tersebut, maka tidak akan terjadi kekacauan dan keterpaksaan dalam mengembangkan agama Islam. Islam dapat juga dikembangkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh halnya dakwah Nabi telah banyak berinteraksi dengan kebudayaan. Hal ini tampak dalam metode dakwah yang dipraktikkan Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Islam yang tampak pada saat itu berupa Islam ramah yang berdialektika dengan budaya, adat, dan tradisi lokal, sehingga dapat mengundang simpati masyarakat. Dari sini terdapat benang merah bahwa dakwah Nabi dan dakwah ulama Nusantara yaitu Wali Songo merupakan dakwah yang ramah karena memperhatikan eksistensi budaya setempat. Islam Nusantara merupakan ekspresi keberagaman Islam yang sesuai dengan budaya lokal Nusantara karena di dalamnya terdapat dialektika antara teks keagamaan dengan budaya dan tradisi lokal Nusantara. Wacana Islam Nusantara perlu dikembangkan menyesuaikan dengan budaya dan realitas zaman. Jika ditarik sebuah relevansi antara dakwah Nabi dan Wali Songo yang memperhatikan budaya, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan Islam perlu disebarluaskan sesuai dengan budaya yang ada saat itu. Maka dalam zaman sekarang, gagasan Islam dapat disebarluaskan melalui media, perantara mengakomodasi budaya lokal yang juga perlu disebarluaskan melalui perantara media, baik berupa gawai, internet, media massa, atau media sosial. Pertanyaan terakhir, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimanakah sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Jawaban dari saya adalah sifat Nabi 5, sabar, amanah, jujur, tidak sombong, sopan, santun. Kelima sifat Nabi tersebut akan mempengaruhi sifat saya dalam menjalani kehidupan saya. Karena pertama, sabar. Contohnya sifat sabar dalam menahan diri dari sifat malas agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat pada waktu, menjalankan sholat selalu berjamaah, sabar menjalankan puasa dengan menjaga lisan, hati, dan pikiran, sabar dalam menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Maka, dengan sabar dalam kehidupan saya akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena dengan sabar saya akan memperoleh ketenangan, ketenteraman, dan kelapangan hati. Sehingga sifat saya yang sebelumnya mudah menyerah akan menjadi lebih sabar dalam menghadapi masalah dalam kehidupan yang saya lewati. Yang kedua, amanah. Contohnya mengerjakan PR serta tugas yang diberikan oleh guru maupun atasan kita dengan sebaik mungkin. Dengan amanah, saya akan mendapatkan banyak kepercayaan orang lain dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga sifat saya sebelumnya khianat atau tidak dapat dipercaya akan lebih amanah atau dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, jujur. Contohnya tidak menyontek saat ulangan di sekolah. Pasti apabila saya menyontek, saya akan sangat gelisah dan merasa bersalah. Maka dengan jujur akan membuat hidup saya menjadi tenang. Sehingga sifat saya yang sebelumnya sering berbohong akan menjadi lebih jujur untuk kedepannya. Yang keempat, tidak sombong. Contohnya, selalu ikhlas menolong orang lain. Dengan sifat tidak sombong, saya akan membuat saya memiliki banyak teman dan disukai banyak orang, sehingga sifat saya yang sebelumnya sombong akan menjadi lebih ramah agar tidak dijauhi orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, sopan santun. Contohnya mencium tangan orang tua sebelum bepergian dan mengucapkan salam kepada teman dan guru. Dengan sopan santun, saya akan dapat dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang. Dapat memupuk rasa persaudaraan dengan sesama dan dapat membina dan tetap menjaga hubungan baik oleh orang lain. Sehingga sifat saya yang sebelumnya tidak sopan akan lebih sopan santun agar dihormati juga oleh orang lain. Intinya, semua sifat Nabi akan memiliki pengaruh positif untuk sifat saya. Baiklah, itulah jawaban ujian akhir semester agama Islam dari saya. Semoga jawaban saya benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.